Selamat pagi, perkenalkan nama saya Nika Demani Dewantari, NIM G1417081. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan rancangan penelitian saya yang berjudul Penggerombolan Sekolah pada Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur SNMPTN di IPB menggunakan metode two-step cluster, di bawah bimbingan Ibu Dr. Utami Dia Safitri, SSI MSI, dan Bapak Insinyur Aam Alamudi MSI. Adapun pokok bahasannya meliputi pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan daftar pustaka. Menurut Peraturan Menteri tahun 2016, penerimaan mahasiswa baru perguruan tinggi negeri dibuka dalam 3 jalur resmi, yaitu SNMPTN, SBMPTN, dan seleksi mandiri. IPB University merupakan salah satu perguruan tinggi negeri pelopor seleksi masuk melalui nilai rapor yang kini dikenal dengan SNMPTN. Secara umum, penilaian SNMPTN berasal dari potensi dan prestasi siswa. Namun, potensi dan prestasi siswa tidak luput dari rekam jejak sekolah asal siswa tersebut. Sehingga, dalam rangka peningkatan sistem seleksi SNMPTN, perlu dikaji kualitas sekolah yang mendaftar ke IPB, salah satunya dengan cara pengelompokan sekolah berdasarkan karakteristiknya. Analisis yang dapat digunakan dalam pengelompokan sekolah adalah analisis gerombol. Umumnya, metode yang digunakan dalam analisis gerombol adalah metode penggerombolan tradisional. Namun, metode ini tidak mampu mengatasi data yang berukuran besar. Pada tahun 1996, Sang et al. Menemukan sebuah metode untuk menangani data yang berukuran besar, yaitu metode BIRCH. Nah, metode ini menggunakan konsep jarak Manhattan dan Euclidean sehingga hanya mampu untuk data kontinu saja. Kemudian pada tahun 2001, Chiu et al. Mengembangkan sebuah metode untuk menangani data yang berukuran besar dan bertipe campuran, yaitu two-step cluster. Nah, menurut Chiu et al. Pada tahun 2001, metode two-step cluster ini mampu menangani data berskala besar, data yang bertipe kategorik, serta kekar terhadap pengujian asumsi kebebasan dan distribusi data. Oleh karena itu, penggerombolan sekolah pada penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN di IPB akan menggunakan metode two-step cluster. Adapun tujuan dalam penelitian ini ada dua, yaitu mengaplikasikan metode two-step cluster dalam data berukuran besar dan bertipe campuran, serta mengetahui penggerombolan sekolah pada penerimaan mahasiswa baru jalur SNMPTN di IPB berdasarkan karakteristiknya menggunakan metode two-step cluster. Tujuan pustaka. Menurut Macik dan Sumertajayo pada tahun 2011, ada dua cara dalam penggunaan metode penggerombolan berhierarki, yaitu penggabungan atau aglomeratif dan pemisahan atau divisif. Metode penggabungan atau aglomeratif. Penggerombolan dengan penggabungan dimulai dari gerombol tunggal yang berisi satu data dan dilanjutkan dengan menggabungkan dua gerombol terdekat pada setiap tahapannya, sehingga pada akhirnya akan memperoleh suatu gerombol yang optimal. Metode two-step cluster. Metode ini pertama kali ditemukan atau dikembangkan oleh Chiu et al. Pada tahun 2001 untuk keperluan analisis data berskala besar. Metode ini menggunakan dua tahap penggerombolan yang diawali dengan meringkas data yang besar menjadi kumpulan data yang kecil, yang nantinya disebut dengan anak gerombol. Terdapat dua tahapan dalam metode two-step cluster ini, yaitu tahapan pre-cluster dan lanjutkan dengan tahapan penggerombolan optimal. Tahapan pre-cluster. Nah, hasil dari tahapan ini berupa pohon ciri gerombol atau cluster future atau CF tree, terdiri dari 3 poin, yaitu daun entry, node, dan tingkatan node. Nah, tahapan pre-cluster menggunakan pendekatan sekuensial berdasarkan jarak ambang. Jarak ambang merupakan jarak terkecil antar gerombol atau antar daun entry. Menurut Sang et al. Pada tahun 1996, terdapat 4 tahapan pembentukan CF tree, yaitu mengidentifikasi anak cabang, memodifikasi anak cabang, memodifikasi cabang, dan yang terakhir adalah tahap penyempurnaan. Selanjutnya, penggerombolan optimal. CF tree yang telah dibentuk pada tahapan pre-cluster akan digerombolkan menggunakan penggerombolan berhierarki dengan metode penggabungan.
Konsep jarak yang digunakan adalah Euclidean atau log likelihood. Menurut Besser et al. Pada tahun 2004, ukuran jarak log likelihood digunakan untuk data bertipe campuran yang kekar terhadap pelanggaran asumsi kebebasan dan distribusi data. Penentuan penggerombolan optimal dapat menggunakan Bayesian Information Criterion atau BIC terkecil. Merupakan rumus dari ukuran jarak log likelihood. DJS sama dengan CJ ditambah CS dikurang CJS, di mana DJS merupakan jarak antar gerombol J dan S, dengan CV diperoleh dari perhitungan min and V dikali sigma K sama dengan 1 hingga KA dari log sigma K kuadrat duga ditambah sigma VK kuadrat duga per 2 dikurang sigma K sama dengan 1 hingga KB, sigma L sama dengan 1 hingga LK dari NVKL per NV dikali log NVKL per NV, dengan V merupakan J, S, dan indeks marginal gerombol J dan S. Berikut merupakan rumus dari Bayesian Information Criterion atau BIC. Dengan rumus BICJ sama dengan min 2 dikali sigma I sama dengan 1 hingga J dari C plus MJ log N, dengan MJ diperoleh dari J dikali 2KA plus sigma K sama dengan 1 hingga KB dari LK-1, dengan J merupakan banyaknya gerombol. Nah, pada umumnya nilai BIC ini akan digunakan nilai BIC terkecil untuk penentuan gerombol. Namun, jika nilai BIC akan terus menurun setiap peningkatan jumlah gerombol, sehingga terdapat dua nilai alternatif yang akan digunakan, yaitu nilai rasio perubahan BIC dan nilai rasio perubahan jarak terbesar. Koefisien siluet. Menurut Reusse pada tahun 1987, koefisien siluet adalah teknik grafik yang digunakan untuk mengukur kualitas gerombol. Nilai rata-rata koefisien siluet ini berada di antara min 1 hingga 1. Apabila nilai koefisien siluet ini mendekati 1, maka kualitas penggerombolan dikatakan bagus. Sebaliknya, apabila mendekati min 1 atau negatif 1, maka kualitas penggerombolan akan dikatakan buruk atau poor. Berikut merupakan rumus dari koefisien siluet. SI sama dengan BI min AI per maksimum dari AI BI, serta S bar sama dengan 1 per N dikali sigma I sama dengan 1 hingga N dari SI. Dengan keterangan SI merupakan koefisien siluet untuk setiap peubah ke I, setiap objek ke I, serta S bar itu merupakan nilai rata-rata koefisien siluetnya. Metode penelitian. Data yang digunakan merupakan data sekolah pendaftar SNMPTN IPB tahun ajaran 2014 hingga 2019 yang terdiri dari 35 peubah kontinu dan 27 peubah kategorik. Total sekolah yang menjadi pengamatan sebesar 1.568 SMA atau MA dengan analisis yang akan menggunakan perangkat lunak berlisensi IBM SPSS 27. Berikut merupakan tabel peubah yang akan digunakan dalam penelitian ini. Terlihat bahwa dari peubah X1 hingga X35 menunjukkan peubah kontinu, serta X36 hingga X62 menunjukkan peubah kategorik. Adapun prosedur dalam analisis data penelitian ini, yang pertama adalah melakukan pre-processing data, yaitu transformasi dan standarisasi, kemudian dilanjutkan dengan melakukan eksplorasi data, karena data yang akan digunakan merupakan data bertipe campuran, sehingga akan menggunakan box plot untuk mengeksplorasi data kontinu dan bar chart untuk mengeksplorasi data kategorik. Kemudian dilanjutkan dengan menganalisis dengan menggunakan metode two-step cluster pada tahap 1, yaitu pre-cluster. Nah, pada tahap ini, jarak ambang yang akan digunakan adalah 0 sesuai dengan sistem dari SPSS. Akan terus berubah hingga sampai dipastikan semua data masuk ke dalam CF3. Selanjutnya, setelah CF3 selesai dibuat, dilakukan analisis two-step cluster tahap 2, yaitu penggerombolan optimal dengan menggunakan nilai BIC terkecil. Selanjutnya, menentukan peubah berpengaruh dengan menggunakan uji chi-square untuk peubah kategorik dan uji T untuk peubah kontinu. Nah, penentuan peubah berpengaruh ini dilakukan untuk melihat karakteristik dari masing-masing gerombol optimal yang terbentuk.
Selanjutnya, tahap terakhir adalah menghitung kualitas penggerombolan dengan menggunakan koefisien siluet. Berikut merupakan daftar pustaka yang saya jadikan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi ini. Baik, terima kasih. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih.